Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, kelas MJ 503, program studi manajemen. Pada UAS semester ganjil kali ini dan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, saya akan membawakan analisis bisnis model Kampas dari Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari. Adapun latar belakang, garam adalah komoditas yang seringkali dianggap sepele, sebenarnya memainkan peran vital di berbagai sektor, mulai dari konsumsi, rumah tangga hingga kebutuhan industri. Di Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, terdapat tambak garam yang tengah berkembang. Pengelola tambak ini adalah Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari, yang berlokasi tepat di pantai sepanjang dengan luas wilayah 71,61 km persegi dan populasi sekitar 29.063 jiwa. Tanjung Sari menyimpan potensi luar biasa sebagai destinasi wisata sekaligus pusat produksi garam. Koperasi ini menghasilkan produk garam berkualitas tinggi, dari garam konsumsi hingga garam spa, bahkan memanfaatkan limbah garam dengan cara yang inovatif. Lalu perkembangan bisnisnya, dukungan dari berbagai lembaga seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemda DIY, Gugus Tugas dan Mandirian Garam Nasional, dan Universitas Gadjah Mada atau UGM telah menjadi pendorong utama dalam memajukan industri garam di Tanjung Sari. Mereka tidak hanya memberikan bantuan teknis dan finansial, tetapi juga membekali anggota koperasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk terus maju dan berkembang. Lalu model bisnisnya, maaf, model bisnisnya adalah untuk memahami lebih dalam model bisnis koperasi produsen garam Tirta Bahari, kita akan menggunakan bisnis model Kampas atau BMC. Alat strategis ini mampu menggambarkan, mendesain, menantang, dan mengubah model bisnis menjadi lebih baik. Analisis BMC akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana koperasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai di pasar. Dengan pemahaman ini, para pengurus dan anggota koperasi akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Lalu, adapun 9 bisnis model Kampas atau BMC ini, yang pertama mitra kunci. Kolaborasi dengan petambak garam lokal, dukungan dari instansi pemerintah seperti Disperindak, Disnakertrans, dan Pemda DIY, serta partisipasi dalam program dana istimewa dan gugus tugas kemandirian garam nasional, merupakan jaringan mitra yang penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi ini. Lalu kedua, aktivitas kunci, produksi garam dengan teknologi modern yang menggabungkan efisiensi dan keberlanjutan, kontrol kualitas yang ketat, pengemasan yang menarik, dan pemasaran yang proaktif adalah kegiatan kunci yang mendukung operasional koperasi ini. Pelatihan terus-menerus bagi anggota koperasi juga menjadi kunci keberhasilan mereka dalam meningkatkan keahlian dan profesionalisme. Lalu ketiga, sumber daya kunci. Fasilitas produksi yang modern, tenaga kerja yang terampil, serta dukungan finansial dan merek yang kuat merupakan sumber daya utama yang mendukung koperasi dalam menjalankan operasional dan mengembangkan bisnis mereka. Dan yang keempat, saluran pemasaran. Dengan menggunakan saluran pemasaran langsung, grosir ke pengecer, dan promosi aktif melalui media sosial, koperasi ini berhasil menjangkau dan terlibat secara langsung dengan pelanggan mereka. Kehadiran digital seperti platform Instagram dan website koperasi dapat memperluas jangkauan dan memfasilitasi pemesanan produk secara online, meningkatkan keterlibatan konsumen secara signifikan. Lalu kelima, hubungan dengan konsumen. Komunikasi langsung dengan pelanggan dan keterbukaan terhadap umpan balik sangat penting bagi koperasi ini. Mereka tidak hanya menerima masukan untuk meningkatkan kualitas produk, tapi juga membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan wisatawan yang menjadi pelanggan utama mereka. Lalu keenam,
Segmentasi konsumen, koperasi ini berhasil memetakan segmen pelanggan mereka ke dalam dua kelompok utama, yaitu masyarakat lokal di sekitar Tanjung Sari dan wisatawan yang tertarik dengan proses pembuatan garam secara langsung di pantai sepanjang. Pendekatan ini memungkinkan koperasi untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap segmen. Dan yang ketujuh, proporsi nilai. Koperasi produsen garam Tirta Bahari menghasilkan nilai yang signifikan bagi pelanggan mereka. Garam berkualitas tinggi diproduksi tanpa bahan kimia di pantai sepanjang yang memiliki air laut yang bersih. Menarik bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Diversifikasi produk seperti garam spa, bed bomb, dan garam fortifikasi juga mendukung nilai tambah yang signifikan. Dan yang kedelapan, struktur pembiayaan, pengelolaan biaya produksi, administrasi, dan operasional dengan hati-hati, serta investasi dalam pengemasan, branding, dan penelitian pengembangan adalah strategi keuangan yang memastikan koperasi tetap beroperasi secara efisien dan inovatif. Lalu terakhir, aliran pendapatan. Koperasi mendapatkan pendapatan utamanya dari penjualan produk garam dan diversifikasinya, serta dari jasa eduwisata yang menarik pengunjung untuk belajar tentang proses produksi garam. Dengan memanfaatkan BMC, Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari berhasil tidak hanya bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat, tapi juga berkembang menjadi contoh keberhasilan dalam memanfaatkan potensi lokal dan menghadirkan nilai yang signifikan bagi komunitas mereka serta lingkungan sekitar. Namun, sebagai entitas usaha yang masih terus berkembang, Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari tidak lepas dari tantangan dan kendala yang dihadapinya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah disusun dalam BMC ini, beberapa tantangan utama telah teridentifikasi. Dengan berbagai tantangan yang dihadapinya, Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas mereka. Dengan semangat pantang menyerah, koperasi ini siap menghadapi masa depan dengan penuh optimisme dan keyakinan akan potensi besar yang dimilikinya dalam industri garam. Jadi, kesimpulan dari analisis ini adalah yang pertama, Koperasi Produsen Garam Tita Bahari telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan bisnis mereka dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Berdasarkan pendekatan BMC, diketahui bahwa koperasi berhasil mengelola berbagai aspek bisnis dengan baik, namun tantangan dalam perizinan produk dan manajemen sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama untuk diperbaiki. Yang kedua, untuk mengatasi tantangan ini, koperasi perlu berfokus pada proses perizinan produk dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Ekspansi pasar melalui pemasaran digital dan terus mendorong inovasi produk juga menjadi kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu ketiga, dengan melanjutkan komitmen terhadap inovasi dan kualitas, Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari memiliki potensi bisnis yang besar untuk terus tumbuh dan menjadi pelaku utama dalam industri garam lokal maupun global. Dan terakhir, semangat mereka dalam memanfaatkan potensi alam dan memberdayakan komunitasnya adalah contoh nyata bagaimana bisnis dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di suatu daerah. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.